Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Dana Buru Ginting dari kelas PPKN 3E dengan NIM 3203111050. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Di dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan masih banyak berbagai lainnya. Nah, contohnya apabila kita masuk dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat tersebut menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih tenang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktekkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Allah, Imam Muslim dan kitab Sahih Muslim diceritakan tentang sesuatu perkara yang akan terjadi pada akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah, seseorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah engkau lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah mengundang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan lainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah dari hal seperti itu. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas hati seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Mungkin sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.